Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai program linear dengan tema nilai optimum suatu bentuk objektif, di mana materi ini adalah materi lanjutan dari video yang sebelumnya saya upload mengenai program linear juga. Matematika wajib 11 SMA, MA, SMK sederajat. Dalam program linear, bentuk objektif atau fungsi objektif adalah bentuk atau fungsi f(x, y) sama dengan ax tambah by yang hendak dioptimumkan, dimaksimumkan, atau diminimumkan. Nilai optimum bentuk objektif dapat ditentukan dengan garis selidik atau metode titik pojok. Apa itu garis selidik atau metode titik pojok itu? Nah, kita akan lebih memahaminya di materi ini. Contoh soal 1. Jika segi 5 OPQRS merupakan himpunan penyelesaian program linear, maka nilai maksimum fungsi sasaran X tambah 3Y terletak di titik. Nah, ini adalah gambar dari segi 5 OPQRS, di mana ada titik-titiknya. Ada O itu adalah titik 0,0, P, Q, R, dan S. Langsung saja kita bahas. Nah, tentunya kita harus melihat titik pojok. Mana yang dinyatakan dengan titik pojok? Titik pojok ini adalah sudut-sudut ini. Nah, sudut-sudut ini disebut titik pojok. Nah, yang ini adalah titik pojok. Titik pojok yang pertama itu ada O di 0,0. Ada P 6,0, ini P. Selanjutnya ada Q di 5,3, ada R di 2,5, dan ada S di 0,3. Lalu bagaimana caranya kita agar mencari nilai maksimum dari fungsi sasaran X tambah 3Y. Nah, kita akan memasukkannya titik-titik pojok ini terhadap fungsi X tambah 3Y. Yang pertama, untuk titik 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0, udah pasti hasilnya adalah 0. Dan yang kedua, ketika kita masukkan X-nya 6 dan Y-nya 0, X-nya di sini 6 ditambah 3, Y-nya itu 0, berarti 6 ditambah 0 kan, karena 3 dikali 0 itu adalah 0. Berarti 6 tambah 0 sama dengan 6. Selanjutnya di Q, X-nya sama dimasukkan, Y-nya masukkan 3, hasilnya 5 tambah 3 kali 3 dulu kan, 9. Berarti 5 tambah 9 itu adalah 14. Selanjutnya di titik R itu ada X-nya 2, Y-nya 5, kita masukkan, kita kerjakan dulu atau operasikan dulu yang perkalian, berarti 2 ditambah 15 kan, jadi 17. Selanjutnya ketika X-nya 0 dan Y-nya 3, kita dapat hasil 9. Lalu mana yang dikatakan maksimum? Nah, kalian tinggal cari nilai terbesar. Karena yang dinyatakan itu maksimum, berarti nilai terbesarnya adalah di angka 17. Dan angka 17 ini ada di titik R 2,5. Seperti itu. Jadi nilai maksimum fungsi sasaran X tambah 3Y adalah 17, terletak pada titik R. Kita contoh soal kedua. Jika diketahui bahwa P sama dengan X tambah Y dan Q sama dengan 5X tambah Y, maka nilai maksimum dari P dan Q pada sistem pertidaksamaan. Nah, di sini ada sistem pertidaksamaannya X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 12 adalah. Oke, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian perlu sudah mahir dulu materi di program linear yang pertama saya sudah upload ya di video sebelumnya.
itu ada materi program linier mengenai pertidaksamaan linier. Nah, kalian harus dan perlu dulu paham mengenai materi itu sehingga kalian bisa menyelesaikan materi yang sekarang kita bahas. Karena di sana kita harus menggambar dulu daerah himpunan penyelesaian. Apakah kalian masih ingat? Oke, yang pertama tentunya kita harus ubah dulu pertidaksamaan ini menjadi persamaan, ya kan? Nah, jangan lupa kita buat tabel. Ada X, ada Y, dan nanti akan kita temukan titiknya. Dan ini sudah pernah kita bahas di video saya sebelumnya. Ketika X-nya 0, berarti kita masukkan X-nya 0 ke sini kan, sehingga Y-nya itu adalah 12 dibagi 2 menjadi 0. Nah, saya tidak akan menuliskannya di sini, kalian cukup pelajari lagi. Jika belum paham, pelajari lagi di video saya sebelumnya mengenai program linier, pertidaksamaan linier. Nah, selanjutnya ketika Y-nya 0, berarti dimasukkan Y-nya sehingga X-nya adalah 12. Maka kita dapat titik yang pertama X-nya 0, Y-nya 6. Yang kedua X-nya 0, X-nya 12, X-nya 12, Y-nya 0. Selanjutnya pertidaksamaan ini. Yang kedua, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Kita ubah dulu menjadi persamaan. 2X tambah Y sama dengan 12. Kita buat tabelnya. Ketika X-nya 0, Y-nya 12. Kalian bisa hitung. Ketika Y-nya 0, X-nya 6. Dan kita dapat titiknya yang pertama 0,12, yang kedua 6,0. Selanjutnya kita masukkan ke dalam diagram kartesius. Oke, yang pertama ada titik 6,0. 6,0 berarti kita akan membuat dulu titik yang persamaan 2X tambah Y sama dengan 12. Kita akan membuat garisnya. Yang pertama ada titik 6,0. Selanjutnya ini titik 0,12. Ya, X-nya 0 berarti Y-nya 12. Berarti titiknya di sini. Kenapa ini saya tidak pakai angka-angka? Kalian boleh saja tidak perlu menggunakan angka-angka. Yang penting secara logika itu kita bisa paham ya bahwa titik 12 itu pastinya harus di atas 6 gitu kan, titik 6. Nah, begitupun titik 6 ini. Titik 6 itu harus lebih kecil dari titik 12 seperti itu. Selanjutnya kita tarik garis dan ini adalah garis 2X tambah Y sama dengan 12. Oke, arsirannya ke bawah. Kenapa ke bawah? Masih ingat? Karena tandanya kurang dari ya. Ini tandanya kurang dari, berarti arsirannya ada di sebelah kiri. Oke, mendekati titik 0. Selanjutnya ada titik 12,0 dan 0,6. Kita tarik garisnya dan ini adalah persamaan garis X tambah 2Y sama dengan 12. Gimana kira-kira arsirannya? Untuk X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12, kurang dari berarti ke sebelah kiri mendekati titik 0. Oke, ini arsiran yang merah. Lalu di mana himpunan penyelesaiannya? Tentunya yang terarsir oleh semuanya kan. Ada X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0 juga, berarti ada di titik daerah positif. Nah, ini himpunan penyelesaiannya terarsir oleh semuanya. Oke, atau kita lebih perjelas lagi. Lalu kita harus mencari titik pojok. Karena apa? Karena kita akan mencari nilai maksimum. Untuk mencari nilai maksimum, kita harus perlu dulu titik pojok untuk memasukkan di mana maksimum P, di mana maksimum Q. Oke, titik pojok yang pertama ada di titik 0,0 ya kan? Nah, titik pojoknya berarti sini, titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Nah, yang pertama di 0,0, selanjutnya di sini kan? Dan juga di sini.
0,6. Nah, kita perlu mencari titik potong yang ini, karena kita tidak tahu ini adalah titik berapa, koma berapa, ya kan? Berarti kita harus mencarinya dengan cara eliminasi dua garis yang berpotongan. Karena ini berpotongan dengan garis 2x tambah y sama dengan 12 dan x tambah 2y sama dengan 12, maka kedua garis ini, persamaan garis ini kita harus eliminasi untuk mencari titik potong yang ini. Oke. Selanjutnya kita masukkan apakah di sini ada nilai yang sama. Ternyata tidak ya. Kalau tidak ada nilai yang sama, berarti kita harus menyamakan dulu salah satu variabel koefisien yang ada di variabel tersebut. Kita akan coba menghilangkan x. Oke, berarti yang atas kita kalikan 1, yang bawah kalikan 2, biar koefisien yang ada di x itu sama, sehingga kita akan eliminasi variabel x. Selanjutnya yang pertama tetap, yang kedua dikalikan 2, berarti 2x tambah 4y sama dengan 24. Selanjutnya kita kurangi. Nah, kita dapat y kurangi 4y itu berarti negatif 3y sama dengan 12 kurangi 24 itu negatif 12. Selanjutnya y sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3 itu sama dengan 4. Dan y sama dengan 4 ini akan disubstitusikan ke 2x tambah y sama dengan 12. Ya, ini kan 2x tambah y sama dengan 12. Kalian mau mensubstitusikannya ke yang x tambah 2y sama dengan 12 pun tidak masalah ya, sama saja hasilnya. Sehingga 2x tambah y-nya 4 sama dengan 12. Sehingga x sama dengan 12 dikurangi 4 kan? 12 kurangi 4 adalah berapa? 8. Sehingga 8 dibagi 2 itu adalah 4. Oke, kalian harus sudah mahir ya untuk menghitung hal seperti ini. Sehingga kita dapat nilai x-nya itu adalah 4 dan y-nya itu adalah 4. Kita masukkan ke dalam titik pojok. Oke, berarti x-nya 4, y-nya 4. Berarti titik potong ini adalah titik 4,4. Selanjutnya ada titik 6,0. Selanjutnya titik-titik pojok ini kita harus masukkan ke persamaan yang ini, P dan Q. Karena apa? Karena kita harus mencari nilai maksimum dari P dan Q. Oke, P-nya x tambah y. Oke, masukkan x-nya 0, y-nya 0, berarti 0 hasilnya. Selanjutnya x-nya 0, y-nya 6 hasilnya. Oh maaf, yang ini 5x tambah y sama dengan 0. Selanjutnya x tambah y 0, y-nya 6 sama dengan 6. Dan ini pun sama, 5x tambah y 5, x-nya 0, y-nya 6 sama dengan 6. Selanjutnya perhitungannya sama, x-nya 4, y-nya 4 sama dengan 8. Ini berarti 5, x-nya 4 tambah 4, 5 kali 4 20, tambah 4 sama dengan 24. Oke, ini pun sama. Kalian bisa menghitungnya sendiri. Nah, ketika sudah melengkapi ini semua, tinggal kalian teliti mana yang jadi nilai maksimum di P dan Q. Oke, untuk P dulu. Di P ini nilai maksimumnya berarti nilai yang terbesar itu di angka 8. 8 itu ada di titik 4,4 ya. Sedangkan di Q nilai maksimumnya adalah 30. 30 itu ada di titik 6,0. Nah, itulah dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai maksimum P itu adalah 8 dan Q itu adalah 30. Bagaimana? Oke, selanjutnya contoh soal 3.
Harga per bungkus lilin A Rp2.000 dan lilin B Rp1.000. Jika pedagang hanya mempunyai modal Rp800.000 dan kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus lilin, keuntungan lilin A Rp200.000 dan lilin B Rp150.000, maka keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan lilin tersebut adalah Nah, untuk menjawab soal contoh 3 ini, kalian perlu dulu mahir di materi program linier dengan tema model matematika, ada di video saya sebelumnya. Bisa kalian cek lagi dan pelajari lagi sampai mahir ya. Karena di sana kita harus membuat model matematikanya dulu. Yang pertama kita misalkan lilin A itu adalah X dan lilin B itu adalah Y. Kita buat tabelnya. Kenapa saya langsung begini? Langsung saja diisi semuanya, karena harusnya kalian sudah paham mengenai materi yang sekarang kita bahas. Karena materi ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya mengenai model matematika, sehingga saya tidak akan bahas terlalu lama. Cukup kalian pelajari kembali jika belum paham di materi model matematika di video saya sebelumnya. Sehingga di sini kenapa masih ada kolom? Karena ada tambahan di tabel ini. Karena di sini ada tambahan keuntungan lilin A dan lilin B, berarti kita harus menuliskan keuntungannya. Lilin A 200.000, lilin B itu 150.000. Nah, keuntungan ini nanti akan kita pergunakan untuk mencari keuntungan maksimum dari penjualan lilin tersebut. Nah, kita ubah yang di tabel ini menjadi model matematikanya. Yang pertama, 2000X tambah 1000Y. Kurang dari 800.000. Masih ingat kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena di sini ada di soalnya ada kata-kata jika pedagang hanya mempunyai modal 800.000. Berarti hanya mempunyai modal, berarti nggak bisa lebih kan? Karena mentok-mentoknya itu 800.000, ya kan? Berarti kurang dari sama dengan 800.000. Kita sederhanakan menjadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 800 dibagi 1000. Selanjutnya ada X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Ini pun tandanya kurang dari sama dengan. Kenapa? Karena di sini ada hanya mampu menampung. Berarti hanya mampu menampung maksimalnya 500 bungkus. Tidak boleh lebih. Kalau kurang, boleh. Gitu. Dan X dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, dengan bentuk objektif maksimum 200.000X tambah 150.000Y ini, kita harus mencari dulu daerah penyelesaiannya dengan mencari titik-titik dari pertidaksamaan model matematika yang sudah kita buat ini. Nah, kita mencari titik-titiknya. Yang pertama itu ada persamaan garis 2X tambah Y sama dengan 800. Ingat ya, kita harus ubah dulu menjadi sama dengan dari pertidaksamaan ini untuk membuat garisnya nanti di diagram kartesius. Nah, untuk membuat tabel ini kalian harus sudah memahaminya ya. Sudah mahir karena saya sudah menjelaskannya di video saya sebelumnya. Bisa kalian cek untuk mengingat kembali jika belum paham. Selanjutnya kita harus membuat daerah penyelesaiannya untuk menyelesaikan nilai maksimum ini. Yang pertama, ada titik 0,800, ada titik 400,0, X-nya 400, Y-nya 0. Tarik garis dan ini adalah persamaan garis 2X tambah Y sama dengan 800. Selanjutnya, ini daerahnya. Masih ingat kan kenapa daerah ke sebelah sini? Karena tandanya kurang dari sama dengan.
Kalau kurang dari sama dengan, berarti tandanya atau arsirannya ada di sebelah kiri, mendekati titik 0,0. Selanjutnya ada titik 0,500 dan titik 500,0. Kita tarik garis, sehingga ini adalah X tambah Y sama dengan 500. Arsirannya kemana? Kurang dari. Kalau kurang dari, arsirannya ke bawah. Ya, atau ke sebelah kiri. Mendekati titik 0,0. Oke, selanjutnya. Mana himpunan penyelesaiannya? Masih ingat cara mencarinya? Yaitu yang terarsir oleh semuanya. Karena X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0, ada di daerah positif. Dan yang terarsir oleh semuanya adalah, nah ini, daerah himpunan penyelesaiannya. Atau kita perjelas ya. Sehingga titik pojok yang kita dapat itu adalah berapa? Di sini ya. Ada titik 0,0, ada titik 0,500. Nah, ini titik ini berapa? Titik ini kita akan cari tahu dulu dengan menggunakan cara apa tadi? Eliminasi. Oke, ada titik juga 400,0. Kita tetap harus kita eliminasi untuk mencari tahu titik potong ini. Oke, selanjutnya, titik pojoknya kita masukkan dulu. Oke, untuk mencari titik pojok yang ini, karena ini adalah perpotongan dua garis, berarti kita harus eliminasi 2X tambah Y sama dengan 800 dan X tambah Y sama dengan 500. Oke, kita yang pertama kalikan 1 dan satu lagi kalikan 2 untuk mengeliminasi salah satu ya. Sebetulnya tanpa dieliminasi pun kalian sudah bisa. Karena apa? Di sini sudah ada nilai yang sama ya. Di sini sudah ada nilai yang sama, Y dengan Y. Bisa langsung kalian eliminasi, berarti dikurangi ya. Oke, biar panjang. Biar panjang kita coba kalikan 2 ini. Berarti 2X tambah 2Y sama dengan 1000. Berarti Y dikurangi 2Y menjadi min Y. 800 dikurangi 1000 menjadi negatif 200 sehingga Y sama dengan 200. Oke, kalau kalian sekali lagi ya, kalau kalian mau langsung mengeliminasi di sini boleh, karena di sini sudah ada Y yang sama. Tidak perlu harus X dulu yang dieliminasi. Tapi kalau kalian mau mengeliminasi Y pun langsung di sini boleh, kecuali kalau kalian mau lebih panjang caranya seperti yang saya contohkan ini. Kalau kalian langsung mengeliminasi Y, kalian harus sudah tahu caranya, triknya. Oh iya, ini ada koefisien yang sama. Tidak usah dikalikan terlebih dahulu, berarti langsung saja saya kurangi. Itu lebih hebat ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan saja pekerjaan yang ini. Y-nya 200, kita substitusikan ke X tambah Y sama dengan 500. Boleh substitusikan ke yang pertama juga ya, tidak masalah, hasilnya pasti sama. X tambah 200 sama dengan 500 sehingga X sama dengan 300. 500 kurangi 200 ya, sehingga X-nya 300. Oke, kita dapat X-nya 300, Y-nya 200. Kita masukkan ke titik pojok. Nah, titik pojok satu lagi itu adalah 0,500. Kita langsung masukkan ke ini. Keuntungan ini kan harus dicari dengan fungsi objektif yang sudah kita ubah menjadi model matematika ini ya. 200.000 X tambah 150.000 Y. Masukkan X-nya 0, Y-nya 0, sehingga kita dapat hasilnya pasti 0. X-nya 400, Y-nya 0. Oke, berarti 200.000 dikali 400 ditambah 150.000 dikali 0, hasilnya 80 juta. Selanjutnya, X-nya ganti dengan 300, Y-nya ganti dengan 200, dapat 90 juta.
X-nya ganti dengan 0, Y-nya ganti dengan 500, menjadi 75 juta. Karena mencari keuntungan maksimum, berarti mana yang nilai maksimum di tabel ini? Oke, kita dapat 90 juta yang paling besar kan? Sehingga dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai maksimum 90 juta berada di titik 300,200. Sehingga kita tahu banyaknya X lilin A 300 bungkus dan banyaknya Y lilin B 200 bungkus. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ketika kalian mendapatkan soal yang ditanyakan misalnya berapa banyak lilin A dan B, misal dalam soal ini diganti berapa banyak lilin A dan B agar mendapatkan nilai atau keuntungan maksimum. Nah, kalian bisa melihatnya di maksimum itu ada di 90 juta. 90 juta itu berada di titik 300,200. Berarti X-nya 300, Y-nya 200. X itu tadi apa? X-nya itu adalah banyaknya lilin A. Y itu adalah banyaknya lilin B. Sehingga kita akan mendapatkan keuntungan maksimum 90 juta ketika lilin A-nya 300 bungkus dan lilin B-nya 200 bungkus. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya ada latihan soal. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan agar kalian dapat lebih memahami lagi materi kita kali ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya.